Assalamualaikum guys, perkenalkan, nama saya Sari Amanda Putri dengan NIM 1205 0123368. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan kuliah di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga kalian menikmati videonya ya guys. Tara! Oke guys, kali ini kita akan belajar mengenai matkul SISDIK atau sistem digital dengan subbabnya penyederhanaan. Persamaan logika. Dalam penyederhanaan, persamaan logika ini terdapat 4 metode dalam menyederhanakannya. Yang pertama adalah aljabar boolean. Metode yang kedua yaitu peta Carnot atau petaka atau Key-map. Metode yang ketiga adalah diagram Venn. Dan yang keempat adalah Quine MCQ atau tabulasi. Nah, dari keempat metode ini, kita akan belajar mengenai aljabar boolean. Pertama kita bagi dulu ya, 2 ruang, supaya mudah ya guys. Aljabar boolean dinamai oleh George Boole, seorang matematikawan Inggris, pada tahun 1854. Nah, aljabar boolean ini adalah aljabar yang menangani persoalan-persoalan logika untuk menganalisis dan menyederhanakannya tanpa mengubah nilai outputnya. Aljabar boolean dilambangkan dengan huruf B. Yang anggotanya 1, 0, operatornya tambah, kali, dan uner. Yang dimana pada sebelumnya kita menggunakan true and false, tapi pada aljabar boolean kita gunakan 1 dan 0. Operator tambah untuk logika OR, operator kali untuk logika AND, dan uner jika dinamakan variabel bisa juga ditulis dengan abar atau bisa dibilang A aksen. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aturan boolean. Pada aturan boolean ini terdapat 13 hukum. Yang intinya aturannya sama dengan aljabar matematika pada biasanya. Aturan yang pertama adalah hukum identitas. Yakni jika A ditambah 0 menghasilkan A. Jika A dikali 1 menghasilkan A.
dia akan kembali ke bentuk yang awal. Hukum yang kedua adalah hukum komplement. Yakni, jika A ditambah A bar sama dengan 1. Jika A dikali A bar sama dengan 0. Aturan yang ketiga adalah hukum komutatif. Yakni, jika A tambah B sama dengan B tambah A. Dan jika A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi dia dibalikkan saja juga hasilnya sama. Aturan yang keempat, hukum asosiatif. Yakni, jika A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Begitu juga dengan perkalian, A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Jadi, kurungnya saja yang berpindah. Kemudian yang kelima adalah hukum distributif. Hukum distributif ini disebut juga dengan hukum penyebaran. Yakni, jika A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan jika A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Dikalikan ke dalam. Oke. Kemudian hukum yang keenam adalah hukum idempotent. Yakni, jika A ditambah A sama dengan A, dan A dikali A sama dengan A. Hukum 1 sampai 6 ini merupakan hukum aljabar biasa. Oke, kita lanjut pada hukum yang ketujuh. Adalah hukum dominasi. Jika A dikali 0 sama dengan 0, dan jika A ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian aturan yang ke-8 adalah hukum involusi. Yakni jika A bar dibarkan kembali atau disebut A double bar itu sama dengan A. Aturan yang ke-9 adalah hukum De Morgan. Yakni, jika A tambah B dibarkan sama dengan A bar dikali B bar. Dan jika A dikali B dibarkan sama dengan A bar ditambah B bar. Kemudian pada aturan yang ke-10 ada hukum 0/1. Yakni jika 0 bar sama dengan 1 dan 1 bar sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Nah, pada aturan 1 ke 10 itu hanya memakai A dan B. Pada aturan yang ke-11 sampai 13 nanti itu menggunakan A, B, C ataupun ada bar. Nah, lanjut kita pada aturan yang ke-11 yaitu hukum
penggabungan. Yakni jika AB ditambah AB bar sama dengan A. Jika A ditambah B dikali A ditambah B bar sama dengan A. Kita bagi dua dulu ya guys. Kita lanjut pada aturan ke-12, yakni hukum penyerapan. Jika A ditambah AB sama dengan A. Dan jika A dikali A tambah B sama dengan A. Jika A ditambah A bar B sama dengan A tambah B. Dan jika A dikali A bar ditambah B sama dengan AB. Oke, jadi nampak perbedaannya ya guys. Jadi misalnya sama-sama A variabelnya, maka dia hasilnya A. Kemudian kalau misalnya ada bar, nah kita abaikan bar ini. Hasilnya A tambah B. Begitu juga dengan perkalian. Kita lanjut. Pada aturan terakhir adalah hukum konsensus. Yakni jika AB ditambah BC ditambah A bar C sama dengan AB ditambah AC. Begitu juga dengan jika A ditambah B dikali B ditambah C dikali A bar tambah C sama dengan A ditambah B dikali A bar tambah C. Pada nilai yang tengah, B ini masuk yang pertama, C masuk yang ketiga, begitu juga dengan perkalian. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contohnya, Y sama dengan A, B, C, D aksen ditambah A aksen B, C aksen D ditambah A, B, C aksen D aksen ditambah A, B, C, D ditambah A aksen B, C, D ditambah A aksen B, C aksen D aksen. Oke, jadi dalam aljabar boolean ini nggak ada pengurangan ya guys. Jadi semuanya tambah-tambah. Oke, cara pertama kita cari kedekatan atau cari yang sama. Nah, A, B, C, D aksen. Ini yang kedua nggak sama, yang ketiga ini sama ya. Cuman C-nya aja yang berubah. A, B, C, D juga sama ya. Nah, jadi terserah kalian memilih yang mana. Oke. Oke, misal kita pilih dengan A, B, C, D aksen dengan A, B, C, D. Oke. Nah, kita cari yang lain lagi. Yang kedua ini A aksen B, C aksen D. Hampir sama ya dengan yang kelima ini A aksen B, C, D. Oke, kita ambil ini. Kita dekatkan ya guys. Dan sisanya bisa kita jodohkan ya. Oke. Cara selanjutnya kita turunkan yang sama tadi. Nah, ini A, B, C
D aksen sama ABCD. Yang samanya adalah ABC. Yang berubah adalah D aksen dan D-nya. Nah, kemudian kita beri tanda tambah. Nah, kita masukkan yang kedua ya guys. Nah, yang sama itu A aksen, B sama D. Yang berubah adalah C aksen dan C. Kita juga beri tanda tambah dan kita ambil sisanya lagi ya guys. Yang sama itu, nah tuh, B, C aksen, D aksen. Yang berubah adalah A ditambah A aksen. Oke, sampai sini paham ya guys ya. Nah, dari aturan yang udah kita bahas tadi, bentuk penyelesaian yang pertama ini mirip dengan salah satu aturan yang kita bahas. Aturan apa ya guys? Ya, betul. Adalah hukum komplement. Nah, jadi yang di dalam kurung itu nanti akan menghasilkan 1. Nih guys, oke. Kita turunkan semua. Seperti pada aljabar biasanya, apapun yang dikalikan dengan 1, itu adalah angka itu sendiri. Maka hasilnya adalah ABC ditambah A aksen BD ditambah BC aksen D aksen. Oh iya guys, pada bentuk penyelesaian yang kedua ini sama dengan aturan yang kita bahas juga tadi, yaitu hukum identitas. Jadi dia akan kembali ke bentuk awal. Oke, bisa kita lihat ya, kalau nggak ada lagi yang sama, variabelnya ketiga-tiga nilainya itu berbeda. Maka inilah jawabannya. Maka ABC ditambah A aksen BD ditambah BC aksen D aksen merupakan bentuk sederhana dari Y. Soalnya tadi ya guys. Dan coba kita gambarkan ya. A, B, C itu dihubungkan dengan logika N. Kita gambar guys. Nah, kemudian A aksen, A komplement ya. Digambarkan dengan segitiga, ujung bulat ya. Lalu sisanya adalah B dan D. Yang dihubungkan juga dengan logika N. Nah, kedua nilai ini dihubungkan dengan logika OR. Dengan tandanya tambah. Nah, gambarnya seperti itu ya guys. Oke, lanjut. Output B dengan C aksen atau C komplement dan D aksen atau D komplement juga dihubungkan dengan logika N. Nah, jadi hasil dari dua nilai di atas tadi dihubungkan juga dengan logika OR karena tandanya tambah. Oke, berarti di sini akan keluar output Y. Oke, nampak jelas ya guys. Dari soalnya bentuk sederhananya jadi seperti ini dan digambarkan dengan gerbang logikanya seperti ini. Berarti finish guys. Oke, thanks for all of attention. See you and goodbye. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya guys. Dadah.